Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas hukum mim mati dalam ilmu tajwid. Jadi hukum mim mati dalam ilmu tajwid itu ada tiga. Yang pertama adalah izhar syafawi, yang kedua adalah ikhfa syafawi, kemudian yang ketiga adalah idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Kita masuk dari yang pertama. Yang pertama adalah izhar syafawi. Mim mati atau mim sukun, mim yang berharkat sukun, dibaca izhar syafawi syaratnya adalah ketika mim mati itu bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi huruf izhar syafawi itu ada 25. Di antaranya adalah ali atau hamzah, kemudian ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, wa, ain, ghin, fa, qaf, lam, waw, nun, dan ya. Itu adalah huruf-huruf izhar syafawi. Jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang tadi, itu kita baca izhar syafawi. Bagaimana cara membaca izhar syafawi? Cara membaca izhar syafawi adalah dengan membaca suara mim sukun dengan jelas. Jadi tidak didengungkan, tidak diidghamkan, tapi dibaca dengan jelas. Kemudian contoh bacaan izhar syafawi. Contoh bacaan izhar syafawi dari huruf hamzah atau alif. Ada bedanya sebetulnya hamzah dengan alif. Kalau alif itu adalah huruf alif yang tidak berharkat, ketika berharkat yaitu berubah menjadi hamzah. Begitu ya teman-teman. Kemudian contoh izhar syafawi dari huruf hamzah ini. Contohnya adalah pada bacaan, saya ambil dari surah-surah yang pendek. Illalladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kata falahum ajrun itu adalah huruf contoh bacaan izhar syafawi. Kita membaca suara mim matinya itu dengan jelas. Kemudian kalau huruf ta, misalnya kita pada bacaan surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi membaca bacaan alam taro, suara mim matinya atau mim sukunnya dibaca dengan jelas. Kemudian contoh lain pada huruf hukum bacaan izhar syafawi, contohnya adalah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Misalnya, jadi dalam kalimat dalam ayat tadi ada dua huruf yang hukumnya izhar syafawi. Yang pertama adalah jazaohum 'inda. Jadi mim mati setelahnya ada huruf ain. Hum inda. Kemudian yang kedua pada lafaz rabbihim jannat. Jadi jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Jazaohum inda jazaohum inda rabbihim jannah rabbihim ya. Kemudian berikutnya adalah contohnya pada huruf yang lain pada surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Ada mim mati bertemu dengan dal, kemudian ada mim mati bertemu dengan huruf waw, lakum dinukum waliyadin. Kemudian contoh yang lain, contohnya adalah pada surah Al-Quraisy misalnya, ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, ilafihim rihlata. Jadi huruf mim matinya dibaca dengan jelas. Contoh yang lain, radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ada juga pada surah Al-Fil misalnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu adalah contoh-contoh dari bacaan idhar syafawi. Masih banyak lagi teman-teman contoh bacaan idhar syafawi, namun ini biar tidak terlalu lama, kita ambil contoh-contoh yang di surah-surah pendek itu. Banyak juga sih sebetulnya di surah-surah pendek itu. Contohnya wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Itu adalah contoh bacaan izhar syafawi pada lafaz wa idza ra'awhum qalu. Jadi intinya izhar syafawi itu satu, membaca mim matinya dengan suara yang jelas. Kemudian yang kedua, mim mati dibaca izhar syafawi ketika dia itu bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Baik teman-teman, yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi syaratnya adalah ketika ada mim mati bertemu dengan ba. Jadi syarat mim mati dibaca ikhfa syafawi ketika mim mati itu bertemu dengan ba. Artinya setelah mim mati ada huruf ba. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, mim mati dan ba itu berada pada dua kalimat atau dua kata, tidak dalam satu kata. Kemudian syarat yang ketiga ikhfa syafawi itu adalah adanya proses gunnah atau mendengungkan. Bagaimana kemudian cara membacanya ikhfa syafawi ini adalah cara bacanya itu suara mimnya dibaca agak samar, dibaca samar ya. Jadi baca samarnya itu suara mim matinya itu seperti gunnah, kemudian ada ditahan selama kisaran 3 harokat, sehingga suaranya itu suara mim matinya seperti berdengung, tetapi dengungnya tidak sempurna, begitu ya. Jadi mim matinya itu tidak disempurnakan idghamnya ke mim berikutnya. Jadi seolah-olah intinya agak samar antara mim sukunnya dengan suara ba-nya. Kalau kita gampangkan, membaca ikhfa syafawi itu mim mati bertemu dengan ba itu seolah-olah ada mbak gitu ya. Gimana ya, sama lagi gitu. Contohnya pada bacaan tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Itu adalah contoh bacaan ikhfa syafawi, ada mim mati bertemu dengan ba. Kemudian yang terakhir teman-teman, hukum bacaan mim mati itu adalah idgham mimi atau idgham mutamathilain. Syaratnya adalah adanya mim mati bertemu dengan mim. Ada mim mati berharakat sukun, setelahnya ada mim, begitu. Cara membacanya adalah memasukkan suara mim mati pada huruf berikutnya atau pada huruf mim setelahnya yang hidup itu, kemudian diidghamkan secara sempurna, ditahan selama kisaran 3 harokat begitu. Kemudian ada gunnahnya, ada dengunnya. Contohnya pada kalimat innaha alaihim muqsadah, innaha alaihim muqsadah. Itu adalah contoh bacaan ikhfa idgham mutamathilain atau idgham mimi, adanya mim mati bertemu dengan huruf mim. Jadi cara membacanya, mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua, kemudian didengungkan. Tarmihim innaha alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Jadi idghamnya sempurna, dengungnya juga sempurna. Demikian teman-teman, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.